Anyelir masuk ke kamar dan mulai membaringkan tubuhnya di sisi sang suami. Jauzan agak menggeser badannya, memberi ruang kepada sang istri agar lebih leluasa. Sayang? Anything make you sad? Nothing. Kenapa matamu memerah? Apa karena membaca undangan? Mes, enggak lah, kamu nguping ya. Buat apa nguping? Orang lihat sendiri kok. Mungkin ada sedikit sesal yang tersisa untuk dia, sehingga kamu sedih ataupun ada sedikit cinta yang... Mas, ini hak kamu sih, mau menilai aku seperti apa. Tapi perlu kamu tahu bahwa dari dulu hingga saat ini, aku tidak pernah mencintai seorang Ferdi. Aku akui, pernah punya rasa kasihan, pernah kagum akan kebaikan dia, bahkan pernah terpikir hidup dengan dia, yang akhirnya semua terhapus dengan satu peristiwa itu. Tutur Anyelir masih dengan posisi tidur terlentang menatap langit-langit kamar. Dan aku yakin, dari dulu hingga kini, dia masih mencintai kamu. Jauzan mengomentari dengan santai tanpa ekspresi. Hanya ada senyum tipis di bibirnya, sekedar tanda bahwa dia sedang mode tidak serius. Aku tidak pernah terpikir tentang itu. Yang ada di otak aku saat ini, hanya nama kamu saja, aku tidak berbohong mas. Anyelir memiringkan tubuhnya ke kiri dan menatap dalam sang suami yang masih tersenyum tipis setipis kertas. Apakah mas meragukan aku? Wanita cantik itu bertanya serius dan berharap sebuah jawaban pasti dari sang suami. Sayang, kamu hendak meyakinkanku? Itu tidak perlu. Semua manusia, bukan kamu saja, hatinya rentan berubah dan bisa dibolak-balik kapan saja, termasuk aku pun begitu. Tidak ada yang bisa menjamin sebuah kesetiaan sayang, aku tahu kamu pernah demikian kecewa dan membenci Ferdi. Aku juga tahu dia pernah demikian berharap, bahkan sampai menemui aku, meyakinkan aku jika kamu hanya bisa dimilikinya. Tapi lihatlah, Allah tidak mengizinkan. Dan aku hanya berharap dia benar-benar mendapatkan pelabuhan hatinya saat ini. Ucap Jauzan datar. Mas, apakah mas melihat hatiku begitu rapuh? Apa mas mengira aku membohongimu? Tidak sayang, aku hanya ingin mengingatkanmu, hati kita dalam genggaman Allah, dia yang maha membolak-balik hati. Kita hanya bisa berusaha menuntun hati kita, agar tetap berada di jalur yang lurus, jalur kebenaran. Dulu mungkin kamu melihat aku terbaik di antara Hilman dan Ferdi, juga Eden, tapi setelah melihat luar dalamku saat ini, setelah kita menikah, bisa jadi kamu bosan, kaget, atau bahkan kecewa yang bisa jadi, itu memperlihatkan keindahan pada sisi mereka kembali, rasa penasaran dengan mereka, bahkan kemudian merasa bosan denganku, itu manusiawi. Dan, mas, intinya mas menuduh aku punya potensi selingkuh? Sayang, bukan begitu, bukan hanya kamu, aku pun sama. Tapi aku bukan tipe wanita seperti itu mas, aku punya aturan yang selalu kupegang. Apalagi aku juga memahami konsekuensi sebuah perzinahan baik sebelum maupun setelah pernikahan. Itu berat. Justru itu aku mau bilang, itulah salah satu dari pengikat kita, rem kita, ya, syukurlah jika kamu memahaminya. Aku bahagia dan bersyukur. Dan yang jelas, kita saling mendoakan saja untuk sebuah kesetiaan. Karena aku tidak akan pernah berencana menikah lagi, selama ada kamu, setelah ini, cukup kamu yang terakhir. Jauzan melirik ke arah istrinya, ingin melihat reaksi sang istri. Anyelir memiringkan badannya ke kiri dan merangkul tubuh kekar suaminya. Mas, cinta ini selalu hadir, hanya kepadamu. Dari sejak pertama bertemu, melihat akhlakmu, melihat diri kamu, mendalami pesona tutur bahasa kamu, aku langsung jatuh cinta, sampai saat ini. Benarkah? Jadi saat sidang perceraian kamu itu, kamu langsung punya rasa denganku? Jauzan tersanjung dengan senyuman yang seketika mekar. Apa aku salah? Kala itu aku kagum padamu, pada kehebatan kamu, karisma kamu, apalagi saat aku tahu kau yang menyelamatkan aku saat kecelakaan kala aku hamil besar. Tapi aku masih sangat terpukul dan kecewa dengan mantan suamiku. Jujur, aku pernah mencintai dia, dan meletakkan dia di hati ini demikian dalam, hingga akhirnya aku sadar, cintaku tak pernah berbalas. Tapi sekarang ada aku, yang menempatkan cinta puncak ini padamu. Jauzan membelai rambut lurus yang sedikit ikal milik istrinya. Wajah cantik yang dulu selalu membayang dan hadir dalam tiap sujudnya, kini dipandanginya dan dimilikinya seutuhnya. Iya mas, terima kasih atas semuanya. Aku memiliki dirimu saat ini, Anya, tapi hatimu tetap tidak bisa seutuhnya aku kendalikan. Maka pesanku, jagalah dia, karena setan bisa saja selalu membisik, mengusik, berusaha, merusak sebuah malige bernama rumah tangga, dimulai dari sininya, hati. Jauzan menunjuk dada sang istri sambil masih menatap dalam. Mas, jika kamu percaya, aku pasti akan menjaga. Aku percaya, dan aku titipkan kamu, hati kamu, sama Allah, karena hanya dia, zat yang kuasa atas hati kamu. Tapi, mas bilang begitu, apa mas yakin hati mas sendiri selalu terjaga? Selama aku berusaha menjadi pribadi yang taat, mengerjakan yang makruf dan meninggalkan yang mungkar, Allah akan jaga hatiku, alhamdulillah. Sejauh ini, nyaman dan tentram saja, ada sakinah, ketenangan kala sudah melihatmu. Jauzan mencium. Bismillahirrahmanirrahim syaitan, wajanibis syaitan, marazaktana.
Huek, gak mas, aku gak bisa. Anyelir mendorong tubuh kekar suaminya menjauh dengan kuat, hingga Jauzan hanya melongo dengan penolakannya kali ini. Huek, maaf. Tuturnya. Sayang. Jauzan menatap kecewa istrinya yang tangannya memegangi hidung terus-menerus seperti menutup pernapasan. Aneh, biasanya. Maaf mas, tapi aku gak tahan baunya. Mas ganti parfumnya ya. Pinta Anyelir dengan wajah pias. Jauzan menatap sang istri yang kini benar-benar terlihat pucat pasi. Oh, baiklah, aku mandi dulu ya, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Lelaki itu bangkit dengan sisa kekecewaan yang terlukis jelas di wajahnya memasuki kamar mandi. Mengguyur kembali badannya dengan air hangat dan melunturkan aroma parfum dengan sabun hingga bersih. Tapi jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia lebih kasihan kala melihat ekspresi sang istri yang terlihat susah payah menahan sesuatu. Apakah ini pertanda bahwa cintaannya sedikit mulai luntur? Oh, betapa cepatnya, gumamnya dalam kekhawatiran. Masalah hati memang rumit, bahkan Allah menyuruh kita hanya fokus ke perbuatan, karena hati, hanya Allah dan manusia tersebut yang tahu. Pagi ini Anyelir baru saja dari dapur, membantu sang asisten juga mamanya memasak untuk sarapan. Karena 3 orang bekerja, maka jadinya cepat selesai, dan jadilah dia kembali ke kamar hendak mandi karena hari cuti tidak ada pekerjaan ke rumah sakit. Kemana mas? Kok sudah rapi saja? Ke Banjarnegara sayang, mau ketemu keluarga Yatini, menyampaikan harta waris yang ditemukan di rumah Mailin, sekalian menjelaskan pada mereka tentang Melinda. Jawab Jauzan sambil memasang sabuk di pinggangnya. Pulang jam berapa? Jam? Lelaki itu terlihat bingung menjawab. Sepertinya nggak nyampe sore, nanti Zio biar Antok yang jemput ya, kamu nggak boleh nyetir sendiri loh. Anya, kamu terlihat pucat, apalagi nggak enak badan. Melihat istrinya yang berdiri tanpa senyum dengan muka datar, Jauzan terlihat khawatir. Sehat-sehat saja, aku hanya pengennya kamu nggak pergi. Jawab Anyelir datar. Astagfirullah, sayang, aku pergi hanya sebentar, nggak sampai sehari, mudah-mudahan nanti jam 2 atau jam 3 sudah pulang. Jauzan tersenyum heran dengan sikap manja istrinya yang tidak biasa. Katanya sudah masa cuti, kok malah pergi? Anya, aduh, apa gara-gara undangan itu ya? Jadi aneh-aneh saja kamu dari semalam? Enggak sih, aku mau ke dapur lagi ya, bantu mama masak. Ya sana, ya, kamu gak desain baju atau baca jurnal gitu, biasanya refreshingnya kamu kan gitu? Lagi Miles, ingin mengistirahatkan otak. Anyelir beranjak dan melangkah keluar kamar meninggalkan suaminya yang sedang bersiap di depan meja rias. Jauzan menggelengkan kepala, entah apa yang terjadi dengan istrinya. Benarkah pernikahan Ferdi benar-benar merubah moodnya? Sebaiknya jangan banyak suudzon, karena itu juga akan memberikan energi negatif dan celah buat setan. Pikir lelaki 30 tahun itu kemudian. Sementara Anya ke dapur menghampiri sang mama yang bersiap memasak lagi. Ma, mau masak lagi? Sepertinya meja makan sudah penuh. Mama mau buatkan gado-gado buat kamu. Buat aku? Mama lihat tiap kali makan kamu selalu gak selera. Mama tahu kamu paling suka gado-gado, semoga saja bisa lahap. Jangan lupa lagi program hamil harus banyak makan. Ucap Selina. Hah? Anyelir tidak menyahut atau mengapresiasi malah mendesah dalam sambil duduk di kursi dapur. Kenapa? Zio sudah berangkat ke sekolah ya, Ma? Sudah, sama Antok tadi yang nganter, atau sama Pak Hardia? Mama lupa, tapi tadi pagi sudah rapi, ayahnya yang mandiin. Suamimu itu sangat penyayang anak. Ya, namanya sudah punya anak, Ma, pasti ada naluri kebapakan. Ma, mungkin aku kecapaian apa ya? Rasanya kurang enak badan. Anya mengeluh. Sepertinya iya, bukan hanya kecapaian, kamu juga stres dengan kasus banyak pasien. Atau kamu masih kepikiran pasien kamu yang meninggal kemarin? Mereka nggak menyalahkan kamu kok, keluarganya bahkan mengakui kesalahan pihak pasien yang tidak bisa mengontrol diri untuk mematuhi pantangan makanan. Jadilah serangan kedua nggak tertolong. Kilah Selina. Nggak mah, kecewa dah, tapi tidak begitu. Pembedahan jantung memang tidak seutuhnya menyembuhkan, hanya memperbaiki kualitas hidup saja, kecuali untuk kasus anak-anak. Jawab Anya enteng. Mungkin kamu memang masuk angin. Duhnya, jangan sakit ya. 3 hari lagi acara resepsi. Masak malah sakit. Nggak tahu, Ma. Oh ya, tadi Papa menghubungi Pak Berli. Kan kemarin sudah ada utusan yang ke kantor beliau. Tapi untuk meyakinkan Papa kamu telepon. Tapi Pak Berli mengatakan tidak bisa menghadiri acara resepsi kamu. Katanya, Eden kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kecelakaan apa? Aku sempat melihat dia di pom bensin beberapa waktu lalu, kerja sebagai operator. Kecelakaan mobil di Bobot Sari katanya. Kronologi seperti apa, Mama nggak tahu. Tapi, apa? Kerja sebagai operator? Ya, sepertinya, Papa Berli benar-benar memberikan sanksi tegas sama Mas Eden.
Katanya kecelakaan kali ini parah, jadi Pak Berli nggak tega meninggalkan Eden. Apa sebaiknya kita nengok dia hari ini? Nanti sore gitu apa malam? Papa sangat menyayangi Mas Eden, lebih dari beliau menyayangi Dhea dan Ariel. Aku tahu itu, tapi entah kenapa. Iya, nanti aku akan bilang Mas Jauzan dulu, Ma. Ma, aku pengen makan sekarang ya. Pakai sayur bening saja, sama tempe garit kayaknya enak. Ya, makan apa saja yang kamu suka? Anyelir melangkah ke meja makan, mengambil piring dan mulai mengeduk nasi. Dia makan dengan perlahan hingga suaminya yang sudah terlihat rapi datang sambil mengancingkan lengan ke meja. Haham, lahapnya, sudah baca doa belum? Kau tegur Jauzan ke istrinya. Alhamdulillah sudah. Jawab Anyelir datar. Nakzan, Eden kecelakaan, kapan bisa menengok? Kalau mau bareng mama sama papa, nanti sore, kalau mau sama Anya saja yang monggo mau kapan? Kecelakaan? Hah, ternyata dia nggak sekuat nyalinya. Saya bareng mama sama papa saja. Anya boleh nggak ikut kalau masih sakit? Nanti sore jam 4 gimana, Ma? Boleh, kamu hati-hati di jalan ya. Di sana juga, hati-hati bicara dengan keluarga Yatini, ingat, mau punya hajat besar, jaga diri. Pesan Selina mewanti-wanti. Saya hanya sebagai saksi saja, Ma. Ada notaris yang bekerja, selebihnya ada polisi. Anya baik-baik di rumah ya. Oh ya boleh pesan, Ma. Sekenceng apapun Anya minta, jangan izinkan dia nyetir sendiri nih. Keluar sendiri, nggak boleh. Lagian kamu itu loh, Zan, pengantin baru kok pergi-pergi. Istrimu jadi sewot kan? Bangun Anggoro tiba-tiba datang dan duduk di sebelah menantunya. Anyelir yang sedang makan di seberang sana bertambah cemberut. Oh, jadi kamu ngambek sayang? Ya sudah, mau pesan apa? Ini pekerjaan hanya sebentar kok, nggak apa-apa ya. Mau carry kah? Biasanya kamu suka itu kan? Iya, dia suka banget itu. Kalau papa pulang ke Banjar, pasti itu yang dipesan. Nggak perlu sampai Wonosobo, di Banjar banyak kok, sama keripik salak. Tukas bangun lagi. Iya, aku suka semua makanan, Pak. Suka semua, pengen tak makan semua. Anyelir berucap asal karena sedikit jengkel suaminya tetap kekeh pergi. Wah, oke, nanti tak belikan ya. Tapi jangan hobi makan lah, nanti kamu gemuk. Nggak apa-apa sih gemuk. Ya nggak apa-apa, yang penting sehat. Jauzan menjawab sambil tersenyum lebar. Sementara istrinya di seberang masih memasang muka serius dengan tatapan tajam. Bab 108, kedatangan dan curhatan Bu Ana. Nya, ada tamu tuh di depan. Nungguin kamu. Maaf ya, Mama masuk kamar kalian, kan suami kamu nggak ada juga. Selina menghampiri sang anak yang kembali ke kamar memeluk guling setelah suaminya pergi. Iya Ma, ya apa? Tamu siapa sih Ma? Katanya, namanya Bu Ana gitu, klien suami kamu, tapi kok nyarinya kamu ya? Mama juga sudah bilang suami kamu lagi ke Banjar, ada urusan juga terkait pekerjaan. Lah kamu kenapa kok tiduran lagi? Sepertinya kamu nggak sehat. Ucat gitu. Selina duduk di bibir ranjang, terlihat khawatir menatap wajah sang anak. Iya ini mah, padahal rencana mau puasa Syawal malah kayak gini. Badan aku lemah, hawanya panas saja terus, tapi nggak panas dalam. Apa aku hamil ya Ma? Aku pikir ini bukan sakit tapi perubahan hormonal. Ucap Anya dengan masih terlihat lemah. Alhamdulillah, Jauzan sudah tahu belum? Kamu sudah tes? Belum tes Ma, ngasih tahu Mas Jauzan juga belum lah, belum pasti juga. Kalau gitu nanti Mama sambil keluar ke pasar, Mama beliin tes P ya, siapa tahu positif. Aduh senengnya, mau punya cucu. Ya, kamu harus jaga loh cucu Mama ini. Bilang sama suami kamu, kalau perlu kamu selama trimester pertama nggak usah kerja dulu, fokus sama kandungan kamu. Mama, diabetes saja belum pasti juga positif tidaknya ah. Elak Anya. Oh, iya. Ya, tapi semoga saja iya ya Allah. Kamu sudah kepala 3, Mama sangat-sangat khawatir dan tiap malam berdoa semoga kamu segera dikasih anak. Tapi jujur, Mama optimis, Mama kepengen banget gendong bayi. Kan Mama gak mungkin punya anak lagi. Ya harapannya dari kamu kan? Kalau kamu beneran hamil, Mama gak akan jadi balik Jakarta habis resepsi. Mama akan tungguin kamu dan pastikan cucu Mama sehat. Senengnya punya cucu perempuan. Nanti Mama akan belikan jilbab yang lucu-lucu, rambutnya dikucir, dikepang, dikasih pita, beliin topi lucunya. Mama juga mau pamerin di Instagram Mama, nanti pasti diliatin sama teman-teman Mama. Mereka pasti pada seneng. Wah cucunya Bu Selina cantiknya. Mama kejauhan deh ngayalnya, belum juga pasti. Anyelir beringsut, duduk dari posisi berbaringnya. Aduh maaf. Tapi Mama kok happy bawaannya ya? Kayaknya bener deh OTW punya cucu. Ya sudah, kamu di rumah dulu ya. Oh ya, temui itu tamunya. Mama mau minta antar Anto ke pasar, beli banyak sayuran dan buah. Kamu mau buah apa? Sekaligus mampir apotik. Selina melenggang keluar kamar dengan muka cerahnya. Apa saja Mah, tapi Mama nggak boleh cerita-cerita dulu loh ke siapapun sebelum pasti. Apalagi bilang ke Mas Jauzan.
Enggak cerita-cerita, nanti saja. Selina menjawab sambil berlalu. Wanita tua yang masih terlihat cantik dan energik itu meninggalkan kamar sang anak. Sementara Anyelir bangkit dari ranjang mengganti baju dan mengenakan jilbab instannya, kemudian ke depan menemui sang tamu. Assalamualaikum, Bu Ana, apa kabar? Anyelir menyapa sang tamu yang datang bersama dengan anaknya yang mungkin berusia 4 atau 5 tahun. Waalaikumsalam Bu Jauzan, Bu Dokter. Bu Ana menjawab dengan muka sedikit gugup. Karena tidak mengetahui nama Anyelir, dia memanggil dengan nama suaminya dan Bu Dokter karena tahu profesi sang lawa bicara. Nama saya Anyelir Septining Tias Anggoro, biasa dipanggil Anya. Tapi di rumah sakit saya dikenal dengan Dokter Tias, terserah Ibu. Mau memanggil saya Bu Jauzan juga boleh, toh itu nama suami saya. Jawab Anya dengan senyuman ramah. Oh ya Bu, maaf kalau kedatangan saya mengganggu Ibu. Katanya Bapak kan sedang keluar kota ya. Padahal mau resepsi esok hari Ahad ya. Ternyata masih ada pekerjaan. Masya Allah, Bapak memang pekerja keras. Puji Bu Ana sembari tersenyum kecut, seolah ada sesuatu yang dia sembunyikan dan sesalkan. Ini siapa? Ganteng? Anyelir mengalihkan topik menyapa si kecil yang seketika tersenyum malu-malu disebut ganteng. Fahri? Jawab si kecil malu-malu. Ini anak saya yang kena bocor jantung Bu. Saya juga baru tahu kemarin ketika periksa ke dokter anak. Kami dirujuk ke dokter jantung. Tapi, saya mikir lagi, sepertinya Pak Jauzan pernah cerita kalau istri beliau spesialis jantung juga. Jadi, saya tanya ke beliau kemarin malam itu, dan paginya ngasih nomor Ibu. Bu Ana tersenyum. Saya spesialis bedah jantung Bu. Jadi nanti dari dokter jantungnya jika perlu pembedahan baru akan dirujuk ke saya. Itu juga kami biasanya ada rapat. Semacam diskusi kecil multidisiplin dalam penanganan kasus. Jadi yang kerja di ruang operasi bukan hanya saya, ada dokter anestesi juga, sama jika diperlukan dokter jantungnya itu sendiri. Terang Anyelir. Oh, jadi konsultasi dulu. Apakah perlu tindakan lanjut atau enggak? Dan, kemarin Ibu kan menyarankan ke Dokter Hilman Aris, katanya beliau konsultan jantung pediatriks juga. Saya bisa minta ditemani nggak Bu? Bisa Bu, tapi mungkin bukan minggu ini nih, ya. Dokter Hilman ini dokter jantung dan konsultan kardiologi pembuluh darah. Beliau anggota kehormatan dari Ikatan Kardiolog Indonesia. Jadi sudah dianggap mumpuni di bidangnya? Terang Anya. Oh begitu? Alhamdulillah. Jadi nanti jika misal perlu operasi baru ke Ibu ya? Kira-kira berapa biayanya ya Bu? Ibu sudah ada asuransi kesehatan kan? Itu sangat membantu, tenang saja. Terkait tindakan pembedahan sebenarnya tidak sepenuhnya dibutuhkan Bu. Jika nyatanya tidak berpengaruh langsung pada fisik pasien atau kehidupan pasien. Saya lihat adik Fahri ini terlihat baik-baik saja, pertumbuhan juga bagus. Ya nanti konsultasikan dulu saja sama Dokter Hilman ya. Beliau yang lebih tahu dan berpengalaman tindakan apa yang tepat. Ibu dengarkan saja apa nasihat beliau, dan patuhi, insya Allah orangnya baik kok, ramah. Anyelir menjelaskan. Iya Bu, memang nggak pengaruh. Hanya, kata dokter anak, sedikit mengganggu pertumbuhan dan diduga bocor jantung, entah dari apanya. Ya, berdoa yang baik-baik saja. Oh ya, silakan dicicipi, ini ada kue lebaran, sebagian mama saya yang bikin ini. Anya membuka toples-toples kecil di meja ruang tamu tersebut. Terima kasih Bu, tapi anak saya boleh Bu, makan ini? Sebaiknya makan ini, keripik buah, boleh. Ini nggak pakai minyak, hanya dikeringkan, diambil kadar airnya. Ini adik, Bu Dokter bilang boleh. Ayo, ambil. Bu Ana mendekatkan toples kecil yang disodorkan Anyelir. Si kecil dengan malu-malu mengambil beberapa buah kering yang menjadi keripik di toples kecil itu. Oh ya, tadi kesini diantar Bapak atau? Saya naik taksi Bu, abahnya lagi ada acara ceramah di Karangklesem. Jujur, tadinya saya benar-benar khawatir, tapi setelah mendengar penjelasan Bu Jauzan, saya jadi tenang. Syukurlah. Memang segala sesuatu itu harus dihadapi dengan kepala dingin. Oh ya, bagaimana kabar Ustadz Hasbi? Semoga semuanya membaik ya. Itulah, sebenarnya saya malu dan tak hendak bercerita tentang ini Bu. Tapi saya tak tahu harus kemana lagi mengadu. Saya dulu menemui Pak Jauzan di kantor. Adalah keputusan yang sudah saya timbang-timbang 1000 kali, jadi nggak asal. Karena saya tahu suami saya. Maaf Bu, saya tidak ada niat menjelekkan beliau. Tapi, mediasi kemarin itu seolah tiada artinya. Saya hanya merasa semakin tidak nyaman di rumah. Saya takut segala komunikasi dengan beliau salah. Jujur saya sudah nggak kuat Bu Dokter. Saya sudah menceritakan semuanya ke Pak Jauzan. Tapi beliau tetap menyarankan saya untuk mediasi demi anak-anak. Dan seperti dugaan saya, hasilnya seperti ini. Anak saya yang SD, masih kecil aja tahu kondisi uminya. Bu Ana mulai menangis. Anyelir diam, berusaha meraba kedalaman kata-kata Bu Ana. Dia tahu perempuan ini sudah demikian tersakiti dan sulit untuk memperbaiki atau menyembuhkan luka dan perasaannya. Ibu, apakah Ustadz Hasbi ini suka main tangan? KDRT? Tidak, beliau santun. Lemah lembut, penuh nasihat. Tapi justru itu yang membuat saya nggak tahan. Saya nggak sanggup dengan ibu mertua saya.
yang kadang lebih beliau dengarkan, dan saya selalu dipaksa di posisi mengalah yang tersakiti. Saya nggak sanggup lagi sungguh. Apakah ibu nggak keberatan jika bicara konkretnya pada saya? Kasusnya seperti apa? Bu Ana menarik napas sebelum kemudian bercerita panjang lebar kepada Anya tentang kehidupan rumah tangganya yang memang tak pernah lepas dari campur tangan sang ibu mertua, bahkan keuangan suaminya. Hampir 99% diatur oleh sang ibu hingga permintaan ibu mertualah terkait dua kakak iparnya yang mendapat santunan juga dari sang suami. Alhasil, pendapatan Ustadz Hasbi 80% lebih masuk ke keluarganya. Sisanya, hanya cukup untuk bensin dan operasional Ustadz Hasbi. Bu Ana juga menceritakan beberapa kasus real terkait kebijakan sang suami, yang dengan alasan istrinya bekerja dan berpenghasilan juga, agar mengerti posisinya. Astagfirullah, sementara sabar ya Bu, tapi bukannya kemarin Ustadz Hasbi sudah diajak bicara dengan suami saya. Beliau tidak bicara apapun ke saya Bu, tapi masalah sebenarnya jika ingin diselesaikan bukan pada abahnya anak-anak, tapi pada mertua saya. Selama beliau tidak diajak bicara, semua akan sia-sia, dan suami saya, beliau menempatkan ibunya di puncak kebaktiannya. Prinsip beliau namanya orang tua itu tidak boleh didebat, termasuk perihal permintaan beliau agar kami menyantuni dua anak perempuannya yang nyata-nyata sudah bersuami. Setahu saya, Mas Jauzan sedang berusaha mengajak suami Bu Fatimah untuk bekerja dengan beliau. Juga Bu Hadijah, rencana saya tarik ke butik saya, dan itu sudah kami sampaikan ke Ustadz Hasbi, jadi harapannya sudah tidak perlu sokongan dari Ustadz. Ucap Anya. Fatimah dan Hadijah adalah dua kakak Ustadz Hasbi. Sulit Bu, di keluarga suami, hanya beliau sendiri yang pekerja kerasnya, makanya saya dah pasrah, jujur nggak sanggup untuk terus menjadi tuang punggung. Sudah capek, masih saja saya mendapat omongan kurang enak, mending saya sendiri Bu Dokter. Saya mohon, sampaikan pada Bapak, saya hanya ingin hidup tenang dan bebas, sendiri. Biarlah saya nafkahi sendiri dua anak saya, asal batin saya tenang, raga saya terurus, dan bisa mengatur waktu saya sendiri. Kalau saya harus kerja ekstra tiap hari, saya bisa gila suatu saat Bu, saya nggak kuat. Air mata Bu Ana kembali berlinangan. Dia mengambil kembali tisu dan mengelap air matanya yang tak juga mampu terhalau karena terus-menerus butiran bening itu terjun meluncur dari kedua bola mata bening indah itu. Bu Ana ini sebenarnya cantik, hidung mancung dengan kedua bola mata besar, juga kulit halus mulus sehalus bayi. Memiliki bulu mata lentik dan alis yang hitam melingkar, juga bibir yang pas dan sensual. Tapi sayang, aura kecantikannya seolah redup dengan beban hidup. Dia jarang menyunggingkan senyum dan hari-harinya mungkin dilingkupi pekerjaan yang tiada habisnya yang menguras tenaga. Saya berangkat ngantor jam 7:30 Bu. Sebelumnya harus menyediakan makanan dan memastikan rumah dalam kondisi bersih. Jika tidak, ibu mertua bisa kapan saja datang ke rumah kemudian sorenya akan menegur saya. Cara negurnya juga dengan menyindir pada suami saya, membuat hati saya sakit. Kadang suami akan menceramahi saya berjam-jam sepulang beliau. Pulang dari kantor sore, jam 5 kadang malam. Kecuali hari Sabtu hanya sampai jam 1 siang kecuali pas tutup buku akhir bulan. Anak yang SD, si Umar, sudah bisa mandiri, yang di DK saya jemput, kadang kondisi Fahri sudah tidur, si Umar sudah ngaji, ya alhamdulillah Umar sangat mandiri. Dan ketika saya pulang tentu rumah tidak serapi ketika ditinggal, makanan juga habis, jadi saya harus masak lagi. Jika beli, pengeluaran saya akan membengkak. Maaf ya Bu, ini sekedar gambaran kondisi saya dan saya tidak berniat menjelekkan keluarga saya. Saya hanya ingin memperjuangkan hak saya sebagai wanita. Saya juga ingin bahagia, menikmati hidup, bukan terus-menerus kerja rodi yang bahkan tidak dihargai. Kembali Bu Ana mengusap matanya. Bu Ana, saya tidak tahu harus berucap apa, tapi untuk sementara, sambil menunggu 2 bulan ke depan, Ibu cobalah bicara lagi dari hati ke hati pada suami Ibu, siapa tahu beliau bisa memahami Ibu. Ya Bu, meski saya pesimis, tapi saya akan coba, dalam hati kecil ini juga berharap semuanya masih bisa diperbaiki. Terima kasih Bu Dokter sudah mau mendengar curhatan saya. Suara Bu Ana tercekat dan air matanya kembali jatuh. Anyelir sekali lagi hanya diam. Tiba-tiba perutnya seolah terasa seperti teraduk. Kondisi fisiologis tubuhnya terasa berubah. Apa benar ini karena hormonal? Jadi dia benar-benar hamil? Hoek, kenapa Bu? Maaf, saya agak nggak enak badan, rasanya panas tapi bukan panas dalam, mungkin kecapekan saja. Oh, saya harusnya yang minta maaf. Aduh, malah membuat Ibu makin nggak mood karena cerita saya. Tidak, santai saja. Ayo adik Fahri boleh ambil permen tuh, keripik buahnya lagi. Aduh maaf Bu. Santai saja. Anya berusaha sekuat tenaga menahan gejolak dalam perutnya, sementara Bu Ana masih saja betah dan terus saja bercerita. Hingga akhirnya, ketika waktu menjelang pukul 11 siang, saat mamanya pulang dari pasar, Bu Ana pamit pulang ke rumahnya dan akhirnya diantar oleh Antok atas permintaan Anyelir dengan mobil. Sepeninggal Bu Ana, Anyelir kembali ke kamarnya merebahkan diri. Merenungi setiap cerita ibu muda itu, yang sedikit banyak juga mengingatkannya pada memori pernikahannya yang pertama. Sementara sang mama,
membawakan banyak sekali makanan dan buah-buahan yang disukai anaknya, karena tahu kondisi sang anak yang sedang tidak baik-baik saja. Bab 109, Kesederhanaan seorang anyelir di mata Jauzan. Pukul 14,27 Jauzan sudah kembali dari perjalanannya dari Banjar. Tak lupa menyiapkan beberapa makanan dan jajan yang sudah dibelinya, yang merupakan pesanan sang mertua yang tadi pagi dikatakan sebagai kesukaan istrinya. Lelaki tampan 30 tahun itu cepat melangkah masuk setelah turun dari mobilnya. Dia melewati pintu samping rumah yang langsung mengakses ruang tengah di mana biasanya istrinya duduk-duduk menanti kepulangannya. Tapi, hanya ada sang mertua sendirian di sana, tanpa ada istrinya. "Assalamualaikum, Ma, Anya mana?" Tanyanya dengan nada sedikit khawatir, mengingat istrinya tadi pagi saat dia pamit melepas dengan wajah datar seolah tidak ikhlas. "Waalaikumsalam. Sudah pulang?" "Alhamdulillah. Anya itu di kamar, tadi pagi ada tamu, nemenin tamu di depan sampai siang, terus tiduran hingga saat ini." "Astagfirullah, kenapa, Ma? Apa dia sakit?" "Ma, kok saya nggak dikabari?" Raut muka khawatir Jauzan makin kentara. "Iya, sakit yang membahagiakan," ucap sang mertua sambil mengedipkan mata menatap menantunya sekilas. "Maksud Mama?" Jauzan terlihat bingung. "Istrimu hamil, kamu akan punya anak lagi," jawab Selina sambil tersenyum lebar. "Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, yang bener Mah." Lelaki muda itu matanya membola setengah tak percaya. "Iya bener, tadi sudah cek, positif. Ya Alhamdulillah dia baik-baik saja, maboknya masih bisa makan, tadi Mama buatin gado-gado. Dia makan, Kerika. Dia makan, Alpukat dia juga mau makan, hanya porsinya memang gak banyak ya, tapi menurut nama itu sudah bagus. Dia tidak manja," terang Selina. "Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah." Jauzan terlihat haru dengan aura kebahagiaan yang meledak-ledak. "Sajada wajia liladzi kolako wa syawaruhu wa syako sama wa basyuruhu bihaulihi wa kuwati. Fataba'aru kalahu hasanul kolikiin." Lelaki itu tiba-tiba meletakkan barang bawaan di lantai dan berlanjut sujud dengan penuh kesyukuran. Nah Jauzan, kamu!" Selina terlihat kaget dengan reaksi sang menantu yang seketika. "Ya Ma, maaf, saya terlalu bahagia. Tidak menyangka dengan kabar ini, Masya Allah. Allah memberi saya kenikmatan yang tiada tara, Masya Allah." Lelaki itu segera bangkit dan memunguti kembali kantong plastik dan beberapa paper bagnya. "Iya, memang sangat membahagiakan. Selamat ya, tolong jaga cucu Mama sebaik-baiknya. Mama juga rencana habis resepsi, mau jaga Anya dan cucu Mama di sini. Bukan Mama nggak percaya kamu, tapi Mama trauma dengan kehamilan Anya dahulu. Jadi setelah resepsi, Mama urung balik Jakarta. Kalau kamu keberatan, Mama bisa kok nyari rumah sekitar sini. Harapan Mama agar bisa memantau anak dan cucu Mama." Selina berucap ragu. "Mama, selama Papa mengizinkan, Mama boleh tinggal di sini sesuka Mama. Rumah kami kan rumah Mama juga. Justru saya sangat berterima kasih dengan perhatian Mama. Karena jujur saja, meski saya sangat menyayangi Anya, saya juga tetap harus kerja dan tidak bisa di sisi dia sepanjang waktu. Terima kasih, Mama akan coba bicara sama Papa kalian. Tapi kalau misal Papa juga pengen nungguin cucunya, boleh nggak?" "Masya Allah Ma, tentu saja boleh." Jauzan kembali menanggapi dengan senyum lebar. "Alhamdulillah, sama itu, kan baru trimester pertama, kandungan Anya masih rentan, jangan sampai nanti janinnya terganggu. Jadi, sementara bermainnya jangan." Selina agak ragu melanjutkan, tapi Jauzan segera tersenyum. "Iya Ma, insya Allah saya paham kok. Saya pasti jaga mereka dan akan lebih lembut lagi. Keselamatan anak itu nomor 1 Ma." Tukas Jauzan bijak. "Ya, baguslah kalau paham. Sama pesanan dia yang tadi, jadi dibelikan ta?" "Alhamdulillah sudah, dan semua saya ingat kok Ma. Syukurlah. Soalnya psikis wanita hamil itu rentan, hormonalnya berubah, jadi suka uring-uringan gak jelas meski hanya terpicu hal kecil." Selina mewanti-wanti. "Siap Ma, nanti kalau dia minta ini itu lagi, saya sudah pulang ini, saya siap kok berjaga. Oh ya, saya ke dalam dulu ya Ma." Jawab Jauzan seraya tersenyum dan berlalu menuju ke kamarnya. Iya sana, temui istri kamu." Jauzan bergerak cepat ke kamarnya tidak sabar untuk bertemu sang istri dan memastikan kebenaran kabar bahagia dari ibu mertuanya tersebut. Tiba di kamar, anyelir yang katanya sedang tiduran dan mabuk, ternyata terlihat baik-baik saja. Sehat bugar sedang asyik duduk membuka dan menggeser-geser layar iPad seperti mencari sesuatu. Dia bahkan seolah tidak menyadari kehadiran sang suami karena saking asyiknya. "Assalamualaikum, sayang." Tatapan lelaki itu cerah dengan mata berbinar dan senyum yang mereka sempurna. "Waalaikumsalam, Mas, Alhamdulillah kamu sudah pulang." Anya bangkit,
meletakkan iPad di atas ranjang di sebelahnya, kemudian menyambut sang suami dan mencium uluran tangan suaminya dengan takzim. Ada apa, Mas? Kok senyum-senyum gitu? Baru pulang? Mandi dulu saja, nanti aku siapin makan. Banyak makanan, Mama bikin gado-gado, soto, tumis pare, ayam goreng, udang tepung. Mas mau makan apa? Ucap Anya. Tapi Jauzan seolah tidak mempedulikan ucapan sang istri. Matanya tetap fokus menatap kedua manik mata bening istrinya penuh cinta dan diberitahu Mama ya. Jauzan mengangguk. Wajahnya menyeratkan rona syukur dan kebahagiaan yang tak terperikan. Tangannya melingkar, hendak membawa istrinya dalam gendongan, tapi Anyelir menepisnya, menolak. Mas, jangan berlebihan lah, ini baru permulaan. Doakan saja dulu ya. Tutur Anya lembut. Kamu mau makan apa? Mau dibeliin apa? Perhiasan, baju, tas, mobil baru, bilang dan suamimu ini akan siap mencarinya. Apapun yang kamu minta, asal bukan bulan dan bintang. Jauzan memberi tawaran. Mas, terima kasih, nggak perlu, cukup doakan saja. Tepis Anyelir. Sayang, kok berlebihan? Ya enggak lah, hari ini sangat-sangat istimewa. Aku begitu bersyukur akhirnya anakku Zio tidak akan sendirian lagi. Ada bukti cinta kita di perut kamu. Aku nggak nyangka, kemarin sempat ada kekhawatiran, kok nggak jadi-jadi? Apa karena setelah 3 tahun lebih tidak melakukannya, aku jadi salah teknik? Atau ada hal lain yang? Tapi ternyata hanya masalah waktu saja. Tapi, esok saat acara resepsi gimana ya? Kamu bisa? Ya bisalah, masa nggak? Kamu lebay banget. Tapi biasanya wanita awal hamil kan ada ngidam, gak doyan makan, pusing, atau mual saat bau makanan gitu, muntah-muntah. Ucap Jauzan panjang lebar sampai Anya bingung mau menanggapi yang mana duluan. Iya kamu benar Mas, itu memang ada. Tapi aku masih bisa mentolerir, selama Mas nggak pakai parfum yang kemarin. Tapi jujur, aku sangat-sangat bahagia dengan reaksi kamu sore ini. Ekspresi kebahagiaan seorang ayah menyambut anaknya yang akan hadir. Aku merasa beruntung. Mata Anyelir tiba-tiba berkaca-kaca. Hei, kamu bicara apaan sih? Reaksi berlebihan. Aku mau punya anak lagi. Tentu saja bahagia. Apalagi anak itu dari kamu. Wanita yang aku pilih sendiri untukku. Rasanya Allah begitu baik padaku. Sayang, aku ingin bersedekah dengan kehamilanmu ini. Dengan itu aku berharap dan berdoa. Semoga kehamilan kamu lancar hingga persalinan nanti. Ibu dan anak selamat. Juga anak kita sempurna secara fisik dan mental. Dan satu lagi, harapanku. Kelak dia menjadi orang yang cerdas seperti ibunya. Dan bermanfaat untuk agama dan umat. Ucapan Jauzan seketika membuat takjub sang istri. Masya Allah, terima kasih suamiku. Sekarang kamu minta apa? Mau makan apa? Gak minta apapun Mas, doakan saja. Hanya, tolong jaga mentalku, karena meski aku terlihat kuat tapi sebenarnya rapuh. Aku kadang brutal, tapi sebenarnya kena mental. Bahkan aku kadang merasa pesimis dengan diriku, meski banyak pujian ku terima di luaran sana. Masa gitu sih? Baiklah. Aku pastikan akan selalu mendukung kamu. Tapi, maaf bukan membandingkan, maaf jika kamu gak suka aku menyebut almarhumah ibunya Zio. Jadi dulu saat Fauzia hamil Zio, hampir tiap hari aku keluar mencari makanan pesanan dia. Bahkan jam 11 malam, aku pergi mencari lontong karena dia ingin makan lontong. Bahkan dia pernah meminta barang, saat itu dia pengen gelang berlian. Dan semua happy-happy saja kok, aku lakukan dengan ikhlas. Dan apalagi sejak Zio lahir, kebahagiaan itu lengkap dengan gelar baruku sebagai ayah. Jadi, kamu juga berhak untuk seperti dia. Jauzan masih menatap sang istri dalam dekapan. Anyelir mengangguk dengan senyuman. Tidak ada kecemburuan sedikit pun yang tersirat dari matanya. Mas siap-siap saja ya esok-esok, tapi insya Allah aku tidak akan sebegitu merepotkan. Wanita ngidam kalau menurut aku loh ya, sebenarnya adalah efek ketidaknyamanan fisik, hilang selera memakan makanan di sekitar, sehingga mengangankan makanan lain yang tidak ada, seolah jadi terlihat enak untuk dimakan. Ngidam dipenuhi dalam rangka menjaga asupan nutrisi ibu hamil. Tapi, aku juga pernah melewatinya dan aku bisa memakan apapun di depanku, karena aku tahu, rasa makanan juga akan sama. Jadi, bagi aku makan yang terpenting mencukupi nutrisi Mas. Itu, hanya, maaf, mungkin emosional aku yang akan berubah. Aku akan gampang marah, tersinggungan, ngambek, sensitif sama kamu, jadi mohon sabar saja. Masa Allah sayang, jangan begitu, kamu punya aku sekarang. Aku paham dengan semua penuturan kamu, mungkin karena pengalaman kamu hamil sebelumnya, karena dulu suamimu tidak peduli. Tapi sekarang ada aku beda dengan Eden, aku punya segala yang kamu inginkan, kamu ingin perhiasan, baju, tas bermerek, makanan, dan bahkan aku punya cinta yang tak bertepi, hanya untukmu. Ucap Jauzan masih menatap istrinya tanpa bosan. Aku tidak suka memanfaatkan situasi. Kehamilan ini juga ujian Mas, dan aku merasa semua yang aku dapat ini, sudah lebih dari yang aku pinta. Aku berterima kasih padamu, dan menahan diri mengumbar keinginan, adalah pendidikan prenatal yang bagus juga buat anak di perutku. Yang terpenting bagi aku, anak cukup nutrisi dari makanan, gak kebanyakan suplemen.
Nyatanya kala itu dengan tanpa ngida makanan ini itu, anakku sehat, tiap kali periksa dia bergerak aktif, bahkan kala lahir dokter malah mengatakan beratnya sekitar 3,8 kilo, ya, meski dia akhirnya pergi. Anyelir mengusap matanya yang mulai basah. Tapi dia masih selalu ada di hati aku. Aku memberi dia nama Wildan, anak lelaki dari surga. Suara Anyelir tercekat. Kedua buliran bening yang jatuh segera dihalaunya kembali dengan sapuan telapak tangan. Sayang, kala itu kamu tentu selalu sendiri saat periksa? Anyelir mengangguk. Wajahnya berubah sendu dalam kepiluan ingatan kehamilan pertamanya. Tapi aku tidak pernah menyesal dengan takdir, setidaknya itu semua memberiku pengalaman hidup. Dan anakku, aku tidak pernah menyesal mengandung dia. Kelak, dia akan menyambutku insya Allah, di pintu surganya. Mata Anyelir benar-benar basah. Tapi dia tersenyum, sebegitu keras kepalanya dia menahan perasaannya. Astagfirullah, sayang, gak apa-apa, menangislah, dadaku siap menjadi sandaran kamu. Jauzan membawaannya dalam pelukan. Hatinya mencelos mendengar semua penuturan sang istri, seolah turut merasakan kesedihan, kepahitan dan kesulitan hidup wanitanya di masa lalu. Dalam hati dia berjanji untuk memberikan segalanya yang terbaik untuk istrinya, dan tak akan dibiarkan sesiapapun memberikan luka dan kesedihan secuil pun pada istrinya lagi. Tidak perlu mengistimewakan aku, Mas. Aku sudah sangat bahagia dengan memilikimu. Cukup bantu aku juga agar tetap membumi dengan segala kenikmatan ini. Tutur Anya pelan. Iya sayang. Ya Allah, sebegitu sederhananya asa dan harapan kehidupan seorang Anyelir yang cantik, hebat dan bertalenta, bahkan dia tetap inginkan kesederhanaan di tengah materi melimpah yang kini ditawarkan sang suami. Dan inilah yang membuat lelaki tampan itu makin cinta dengan segala hal tentang istrinya. Benar, kamu adalah anugerah terindahku sayang, gumam lelaki muda itu dalam hati sembari terus memeluk istrinya seolah tak ingin dia lepaskan lagi. 4 orang itu masuk ke lift dan naik ke lantai 4 seperti yang ditunjukkan satpam rumah sakit. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong rumah sakit yang panjang lengang, mencari keberadaan ruang pavilion 3 di lantai 4 rumah sakit besar tersebut, di mana Aiden dirawat. Sayang, kamu benar gak apa-apa? Bilang ke aku kalau gak nyaman ya. Jauzan sekali lagi mengingatkan istrinya. Iya mas, santai saja, aman kok. Jawab Anyelir. Kita ke sini, karena mengingat Pak Berli, aku sendiri ogah banget kalau hanya karena Aiden keparat itu. Mau mati juga aku gak peduli. Suara Pak Bangun terdengar ketus. Anyelir diam, demikian juga dengan Jauzan. Hanya Selina yang terdengar langsung sewot menanggapi. Papa, gak enaklah didengar orang. Gak ada yang dengar elak Bangun. Sementara Jauzan dan Anya masih diam tanpa berkomentar meski saling melirik. Tapi bicara yang baik-baiklah Pak, siapa tahu dia sudah insaf. Kita juga tidak tahu derajat kita di mata Allah. Intinya jangan merendahkan manusia hanya karena masa lalunya. Ucap Selina lagi. Iya, mama ini cerewet amat lah. Hah, habis apa sih? Ini kali Pak, pavilion 3. Ucap Selina. Iya, ketok saja ya. Ucap Bangun. Bangun Anggoro mengetuk pintu dan mengucapkan salam dengan lantang. Assalamualaikum. Jauzan langsung menggamit tangan istrinya seolah memberi kekuatan, atau juga memberi perlindungan ketika akan bertemu orang yang paling menyakiti istrinya di masa lalu. Pintu dibuka. Sesosok anak muda dengan wajah tampan dan kulit coklat membukakan pintu pavilion. Waalaikumsalam. Om, Tante, Mbak Anya, silakan masuk. Ini ada Papa dan Mbak Dia juga di dalam. Ariel membukakan pintu kamar pavilion. Mereka berempat melangkah masuk, termasuk Anyelir yang mengangguk dan tersenyum hangat menatap Ariel yang menyambutnya. Sementara Jauzan melangkah masuk sembari mengeratkan genggaman tangan pada istrinya sambil sesekali melirik mengamati ekspresi wajah sang istri. Bab 110. Penyesalan seorang Aiden. Berli menyambut keempat tamunya dengan ramah. Dia mempersilakan mereka duduk di sofa ruang pavilion tersebut, sementara sang pasien, Aiden, terbaring lemah di bed pasien dengan tatapan mata kosong ke arah langit-langit ruangan. Pak Bangun, Pak Jauzan, Ibu, Nya, monggo, silakan. Sapa lelaki 60 tahun dengan perawakan sedikit tambun itu ramah. Mbak Anya, terima kasih. Bagaimana kabar Mbak? Dia menyalami dan memeluk mantan kakak iparnya hangat. Alhamdulillah baik. Dia baik? Alhamdulillah Mbak, aku kangen banget sama Mbak Anya. Terima kasih ya Mbak, atas semua kebaikan Mbak selama ini. Aku sudah berubah. Syukur Alhamdulillah. Mbak ikut seneng. Kapan wisuda? Insya Allah minggu depan, sudah yudisium. Jawab dia penuh bangga dengan senyumannya yang tulus. Dia terlihat manis dengan balutan hijab merah muda dan gamis warna nude. Alhamdulillah barakalah puji Anya. Alhamdulillah, Tante ikut senang. Iya, bagaimana kondisi nak tama Pak Berli?
Selina bertanya, dari dulu memang dia terbiasa mengenal Eden sebagai Pratama, saat itu statusnya sebagai suami dari Maylin, wanita yang dianggap sebagai anak kandungnya. Iya, seperti ini, kaki kiri, tulang keringnya patah, pergelangan kakinya juga. Berli menjawab sembari mengusap wajahnya yang kemudian terlihat memerah. Semua diam, termasuk Anya dan Jauzan yang kini duduk berdampingan di sofa dengan tangan mereka saling bergenggaman. Tapi kemudian, Jauzan melepaskan tangan istrinya dan mulai duduk tenang sembari menatap ke arah Berli, menunggu penjelasan yang sempat tertunda karena Berli yang tiba-tiba terbawa perasaan. Dhea, tolong ambilkan minuman dingin di kulkas nak, buat keluarga Pak Bangun. Pinta Berli sambil membiusap matanya. Iya Pak. Dhea berjalan menuju kulkas satu pintu di ujung ruangan dan membawakan 4 botol teh minuman segar dengan sebuah nampan. Terima kasih, ucap Selina. Pergelangan kakinya kenapa Pak? Jauzan memastikan lagi. Lelaki tua itu menatap sang pengacara muda sambil sekali lagi mengelap matanya. Dia terlihat mendesah berat. Bagian bawah mobil membentur batu wadas Pak. Kaki Aiden kena tekanan dan tulang pergelangan kakinya hancur. Dia harus menjalani prosedur amputasi. Saya nggak sanggup rasanya dengan semua ini. Mata Berli basah. Sementara Dhea dan Ariel ikutan sendu dengan mata mereka yang masing-masing menunduk dan memerah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amputasi? Jauzan memastikan. Ya, amputasi dari pergelangan kaki. Karena memang kondisi tulang yang hancur. Nggak mungkin diperbaiki atau disatukan lagi. Bahkan ini juga saya terus didesak. Harus cepat karena kemungkinan akan terjadi pembusukan jika tidak segera diputuskan. Jawab Berli keluh. Papa, siapa Pak? Suara Aiden terdengar lemah. Ya nak? Berli bangkit mendekat ke putra istrinya yang kini seolah seperti putra kandungnya sendiri. Din, ini ada Pak Bangun dan keluarganya. Juga Anya dan suaminya. Mereka kesini menjenguk kamu, mendoakan kamu. Nak, masih ada waktu. Minta maaflah sama mantan istrimu yang baik ini. Suara lelaki tua itu tercekat. Anya? Suara Aiden terdengar lemah. Tapi matanya kini terbuka lebar begitu mendengar nama Anya Lir. Anya kesini Pak. Dia masih tak percaya dan memastikan. Iya, dia kesini, mendoakan kamu. Jawab Berli penuh penekanan. Anya, mana Anya? Aku sangat merindukannya. Mata Aiden makin berbinar. Aku di sini Mas. Suara Anya terdengar pelan tapi sanggup membuat kepala sang pasien menengok ke sumber suara. Senyum Aiden mengembang, dengan binar mata bahagia yang tak terlukiskan, meski senyuman itu terasa kecut di mata siapapun. Anya Lir berdiri secara spontan dan mendekat ke arah si pasien. Sementara Jauzan dengan refleks mengikuti istrinya mendekat ke arah bed, tapi masih memberi jarak. Anya, Mas, cepat sembuh ya, sabar, ini cobaan dari Allah. Ucap Anya dengan suara perlahan. Wanita 32 tahun itu berucap seolah menahan tekanan dari hatinya menatap sosok lelaki yang dulu pernah sangat dia benci, tapi juga pernah dia cintai. Maaf, aku banyak salah sama kamu. Aku sudah memaafkanmu. Yang terpenting sekarang kamu harus sembuh, buat anak dan istrimu, bersemangatlah. Tutur Anya lembut. Anya, kamu masih selalu sama, tapi aku kini menjadi manusia tak guna. Aku mendapatkan karma dari semua kejahatanku padamu di masa lalunya, maafkan aku. Tangan Aiden menggapai-gapai. Kepala dengan perban itu kembali menengok ke kiri dengan susah payah, ke arah sumber suara di mana Anya Lir berdiri. Nak, hati-hati, jangan banyak bergerak, kamu nanti harus stay di HCU lagi kalau bandel. Berli mengingatkan. Anya Lir menunduk. Setetes air bening lolos dari kedua matanya. Dalam hati dia juga tak sanggup menyaksikan penderitaan Aiden saat ini. Kakiku hancur dan terancam amputasinya, aku akan menjadi manusia paling hina di dunia ini, seorang tunadaksa. Ucap Aiden pilu. Anya Lir makin menunduk menyembunyikan kesedihannya. Jangan menyerah, jika kamu berniat memperbaiki kesalahanmu, maka tegarlah, jalani semua prosedur medis dan jangan menyalahkan takdir. Ucap Anya Lir terbata. Aiden menatap sendu ke arah mantan istrinya yang kini begitu terlihat makin mempesona. Jika saja dulu dia sabar, jika saja tidak datang Melinda dalam kehidupannya, jika saja waktu bisa diputar kembali, tentu wanita ini masih berada di sisinya saat ini, tentu mereka sudah bahagia, dengan kedatangan anak laki-laki yang sempurna dan menggemaskan. Hidup penuh tawa dan syukur, sebagai keluarga bahagia. Tapi, semua tak mungkin kembali, hati Anya telah berubah, pun keadaan sudah berganti. Nya, jika saja tidak ada Maylin, pasti kita masih disatukan dalam ikatan keluarga, bersama anak laki-laki kita yang tampan dan pintar sepertimu. Anya, izinkan aku.
Tangan Aiden bergerak ke bibir ranjang, kembali berusaha menggapai tangan Anyelir. Tapi dengan cepat Anyelir menarik tangannya turun dari bed rumah sakit dan bergerak mundur. Aiden menghela napas berat, kecewa. Di wajahnya terpancar kesedihan yang tak bisa dia ungkapkan. Hancur. Itulah perasaannya saat ini. Di sisi lain, Jauzan yang terus mengamati mereka, terlihat resah dengan sesekali menarik napas dan mengedarkan pandangan dengan tangan bersedekap. Dia ingin protes, tapi melihat kondisi lemah pasien dia tidak mungkin bersikap kasar. Sesekali desahannya keluar dengan raut muka kesal yang tertahan-tahan. Sungguh dia tidak rela dengan sikap lembut sang istri menghadapi sang mantan suami yang nyatanya cukup bejat dan memberi luka dalam yang menggores hati. Apalagi dengan permintaan terakhir yang sungguh keterlaluan. Cih! Melihat situasi yang kurang enak, Selina bangkit, dia berjalan mendekati bed pasien dan berucap lembut. Nak Tama, hidup memang ujian, segala yang terjadi tak perlu disesali lagi. Kita diajarkan untuk belajar dari kehidupan. Untuk menjadi lebih baik, kami sekeluarga turut prihatin ya, pula mendoakan semoga Nak Tama segera sehat, bisa kembali kepada anak istri yang sangat membutuhkan keberadaanmu. Ucap Selina terdengar lembut tapi bernada ketus. Aiden hanya mengangguk dengan tanpa mampu menjawab karena suaranya tercekat haru dengan masih menatap Anya yang sedari tadi menunduk. Tatapan mata lelaki berkacamata itu tak pernah lepas dari sosok sang mantan istri. Seperti ada penyesalan besar yang menggelayut kuat di sanubarinya atas hilangnya sosok Anyelir dari bagian hidupnya. Kalau begitu, kami pamit, Pak Berli, semoga putranya segera diberi kesembuhan, jalan keluar, semoga nggak sampai amputasi. Ucap bangun seraya bangkit dari sofa. Lelaki 60 tahunan yang sedari tadi hanya diam itu tanpa mau menyapa sepatah kata pun pada Aiden. Dia benar-benar telah kecewa berat dan jengkel terhadap orang yang telah menyakiti putri kandungnya itu. Setelah bangun berpamitan, semua mengikuti sang kepala keluarga, termasuk Anya dan Jauzan belakangan. Lelaki muda itu juga tak melupakan untuk pamit kepada sang pasien. Cepat sembuh ya, semoga kamu bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang kamu alami ini. Ucap Jauzan datar. Hah, terima kasih. Selamat atas kemenangan dan keberuntungan kamu. Jaga Anya baik-baik, kamu memang layak, kamu hebat, bisa merebut apa yang kamu inginkan. Jawab Aiden dengan nada ketus. Aku tak pernah merebutnya dari siapapun. Dan Anya menerimaku atas kemauan dia sendiri. Jauzan menjawab ringan. Pengacara muda itu berlalu meninggalkan ruang rawat inap pavilion tersebut dan tanpa menoleh lagi. Aiden menatap kepergian satu keluarga itu dengan tatapan nanar dan sorot mata penuh kesedihan dan penyesalan. Juga, masih ada rasa sakit, luka, dan amarah yang tersisa di dadanya. Sementara Bangun Anggoro mengantar tamu istimewa tersebut keluar hingga berjalan ke lorong rumah sakit menuju lift. Lift terbuka dan Berli ikut masuk. Bangun Anggoro agak bingung dengan sikap Berli. Setelah pintu tertutup, Berli tiba-tiba membuka percakapan. Pak Jauzan, boleh saya bicara sebentar? Pinta Berli. Oh, tentu saja boleh. Jawab Jauzan ramah. Terima kasih. Pak Bangun, mohon diperkenankan, saya ingin berkonsultasi sebentar dengan menantu Anda. Saya minta waktu 10-20 menit di kantin rumah sakit. Pinta Berli pada sang partner bisnis. Silakan Pak Berli. San, Papa tunggu di mobil ya, jangan lama-lama. Ucap Bangun sambil menepuk pundak sang menantu. Iya Pak, insyaallah. Jawab Jauzan. Lift terbuka dan mereka sudah kembali berada di lantai 1. Bangun Anggoro, istri dan anaknya berjalan ke arah parkiran mobil di sisi depan rumah sakit, sementara Berli dan Jauzan menuju kantin di sisi sebelah kanan lift. Malam sunyi, rembulan di luar sana tampak redup di antara gumpalan awan hitam. Hujan rintik kembali menyelimuti kota kecil Purwokerto yang berhias cahaya lampu. Suara ikamah Isya telah hilang tertelan angin, berubah menjadi sunyi yang kembali memeluk kota. Angin dari puncak Slamet berhembus perlahan, mengusik dan menusuk kulit, memberi nuansa sendu pada malam yang makin merangkak larut. Jauzan masih asyik membuka-buka berkas di meja kerjanya. Beberapa yang sudah rampung diperiksa dia tandai dan pisah, berkas terkait konsultasi hukum di mana perannya sebagai seorang advokat. Sementara yang lain, yang masih menunggu, masih ada setumpuk lagi. Berkas persetujuan terkait proyek perusahaan yang dikirim oleh sang asisten yang dipercaya sebagai penanggung jawab perusahaan keluarganya di ibu kota. Mas, aku nggak bisa tidur. Anyelir tiba-tiba muncul, masuk ke ruang kerja sang suami yang letaknya bersebelahan dengan ruang pribadi mereka, alias kamar tidur. Sebentar ya sayang, aku periksa beberapa berkas lagi. Persetujuan ini harus dibawa Hardi esok siang ke Jakarta. Pak Hari minta dalam minggu ini administrasi selesai dan bulan depan bisa eksekusi lapangan. Jadi harus kuperiksa tuntas malam ini. Jauzan bersikeras menyelesaikan pekerjaannya. Kan bisa nanti malam mas, setelah aku tidur,
Atau Mas pasang alarm saja jam 3 pagi kan lebih konsentrasi lagi. Rengek Anyelir persis seperti anak kecil. Jauzan terhenyak dengan ucapan sang istri. Baru saja kemarin dia bilang akan berjanji memberi perhatian ekstra, dan saat dia minta, apakah langsung akan terkecewakan? Oh, kenapa sih? Anything make you sad? Lelaki itu bertanya lembut. Anyelir menggeleng. Lalu apa? Jauzan menutup map berkas dan berdiri menyambangi istrinya yang menunggu dengan baju piyama di depan pintu ruang kerja. Aku kepikiran macam-macam, jawab Anya sembari mengernyitkan dahi. Kepikiran apa sih? Jauzan membawa istrinya dalam gendongan dan melangkah ke ruang sebelah, ke kamar mereka. Lelaki itu merebahkan tubuh sang istri perlahan di atas kasur empuk ranjang mereka, dan dia pun menyusul rebah di samping sembari melingkarkan lengan kanan menumpuk kepala sang istri, kemudian menatap mata cantik itu penuh cinta. Kepikiran apa? Ucapnya mengulangi pertanyaan. Mas belum cerita hasil kemarin ke Banjar. Ya ampun, kepo amat kamu sayang. Mas? Jadi kemarin keputusannya ya Melinda tetap dapatlah bagiannya sebagai anak kandung. Pembagian waris disepakati secara hukum Islam. Tapi Mak Sapar minta tambahan karena telah mengurus jenazah almarhumah, juga telah menampung almarhumah sebelum kematiannya. Tutur Jauzan sembari tersenyum. Jadi Mas sudah sampaikan tentang Mailin? Ya, semua aku ceritakan. Termasuk tentang kasus kalian. Kamu yang sekarang jadi istriku juga? Termasuk perselingkuhannya? Enggak lah sayang, hal buruk gak seharusnya diumbar-umbar. Bahkan aib yang sudah Allah tutup tak seharusnya kita buka lagi. Oh iya, syukurlah, aku kemarin lihat dia ke rumah sakit bawa anaknya periksa sama dokter Hima. Dokter Hima cerita kalau anaknya mengalami perlambatan bicara dan mikrocefalus. Aku sedih sekali, padahal mama bilang rahim dia sudah diangkat akibat perdarahan hebat saat melahirkan akibat plasenta akreta. Anyelir berucap pilu. Hah, itu sudah takdirnya. Aku gak berani menghakimi semua akibat kejahatannya sama kamu. Tapi, sebagai manusia yang berakal, pasti akan langsung mengambil pelajaran dari semua. Naudzubillahi min dzalik. Sayang, bicara yang baik-baik ya, demi anak kita ini. Jauzan mengelus perut sang istri lembut. Anyelir mengangguk dan kembali tersenyum. Tadi sore itu, Papa Berli bicara apa sama Mas? Kamu, apa aku harus cerita semua tentang pekerjaanku, termasuk kode etik bagi seorang advokat? Ya, masa ada rahasia di antara kita sih? Anyelir mengejar. Anya, aku mau bicara tapi cukup kita saja yang tahu dan jangan sampai keluar ya. Tentang keluarga mantan mertua kamu itu. Tentang Papa Berli. Keluarga Rajendra. Oh, Eden, dia bukan anak kandung Pak Berli, tapi anak dari hasil selingkuh Bu Selvi dengan sopir beliau. Astagfirullah. Mas, yang benar saja. Sesti dan meninggalnya Bu Selvi sebenarnya karena bunuh diri, bukan penyakit jantung seperti yang beliau sampaikan tempo hari. Mama, bunuh diri? Pak Berli berniat menceraikannya karena kesalahan berulang yang tak kunjung dia sadari. Sudah berkali diberi kesempatan, tapi tetap tak berubah. Malam saat diceraikan, Bu Selvi meminum racun serangga dan tak tertolong setelah dirawat 2 malam. Jauzan menarik napasnya lelah. Apa ada hubungannya dengan kecelakaan Mas Eden? Apa beliau bermaksud meminta Mas jadi pengacaranya dalam kasus ini? Sekedar minta pendapat secara hukum tentang kasus beliau, dan tentang Eden, beliau terlalu jengah karena tak kunjung berubah juga dan mengganggu kedua adiknya. Pak Berli berniat menyampaikan baik-baik dengan meminta Eden datang, tapi Eden menolak dan malah mengkata-katai Pak Berli nggak adil terhadap sesama anak sehingga membuat beliau marah dan mengatakan kenyataan bahwa Eden bukan darah dagingnya. Dan mungkin itu yang menjadi pemicu Eden kaget dan kecelakaan di Bobot Sari. Jauzan mengakhiri ceritanya. Astagfirullah, Mas, demi Allah, aku bersaksi Papa Berli adalah orang yang baik, sangat baik. Beliau tak pernah membedakan anak-anaknya, dan aku, sebagai menantu dan istri Mas Eden kala itu, tidak pernah merasa bahwa Papa membedakan Mas Eden atas dia dan Ariel yang anak kandungnya. Tutur Anya. Benar, aku pun berpendapat demikian. Bahkan cenderung Eden ini dimanja, lihat saja mobilnya kala itu, harganya 2 kali lipat mobil operasional yang kupakai, sampai Mailin sombong dan mengatakan aku pengacara pengumpul receh. Biarin saja, yang penting semua ku beli dengan hasil jeripayahku, bukan meminta orang tua, apalagi orang lain. Jauzan tersenyum jenaka. Masih ingat Mas? Hal buruk itu mudah sekali diingat sayang, asal yang terpenting jangan mendendam saja. Tapi, sebagai manusia kita berhak waspada. Berhubungan dengan sesama juga perlu lihat rekam jejaknya bukan? Apalagi kaitannya dengan bisnis, bahaya kalau asal-asalan. Lanjut Jauzan. Iya, benar sekali. Kakiku pegal sekali, dan aku mulai ngantuk. Aju pijitin kakinya ya, sambil kamu tiduran. Gak capek? Enggak, tenaga laki-laki mah, gak ada habisnya sayang. Oh ya, jangan lupa berdoa. Oke deh. Jauzan memposisikan diri, duduk di ranjang sambil memijit kaki sang istri perlahan.
Sementara Anyelir mulai memejamkan matanya. Belum ada 10 menit berlalu, suara dengkuran halus terdengar, dan Jauzan menghentikan aktivitasnya. Dia menyelimuti tubuh istrinya hingga sebatas dada, kemudian kembali ke ruang kerja setelah mengecup dahi sang istri mesra.